Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Niken dan Bu Indah. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil observasi kami pada kegiatan jasmani dan seni di Lembaga PAUD. Kami dari kelompok 7 dengan anggota Alifa Rashidah, Anissa Ayu Yuslina, Fazla Maula Yumadia, dan Serepina Agata. Yang pertama ini ada profil lembaga. Kami melakukan observasi di RA At-Taqwa, tepatnya di Johar Baru 3 nomor 22, Kota Jakarta Pusat, Daerah Ibu Kota Jakarta, dengan jumlah guru pada lembaga ini sebanyak 3 orang, terdiri dari 2 di kelas B dan 1 di kelas A. Kemudian juga dengan jumlah kelasnya itu terdiri dari 2, 1 di kelompok A dan 1 kelompok B. Selanjutnya ada rancangan kegiatan. Di mana di sini ada foto contoh rancangan kegiatan atau pembelajaran harian yang telah dibuat oleh guru. Untuk kelompok B di RA Atapa. Rancangan kegiatan ini tuh disusun untuk pembelajaran pada hari Rabu tanggal 12 November tahun 2025. Dokumen ini sendiri tuh disusun sebelum pembelajaran berlangsung agar seluruh kegiatan itu dapat berjalan terarah dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Boleh tolong slide selanjutnya? Oke, jadi rancangan pelaksanaan pembelajaran atau rancangan kegiatan sendiri itu adalah pedoman bagi guru dalam menyiapkan dan melaksanakan kegiatan bermain yang mendukung proses belajar anak. Jadi pada di sini udah ada contoh rancangan kegiatan yang telah disusun oleh guru dari awal kegiatan hingga akhir kegiatan. Jadi pada kegiatan pembiasaan itu guru merancang rangkaian aktivitas fisik seperti berbaris, terus olahraga atau senam pagi, dan ice breaking. Terus rangkaian yang dirancang itu secara langsung tuh berperan penting dalam menstimulasi perkembangan motorik kasar dan motorik halus anak. Jadi aktivitas seperti berbaris, terus senam pagi itu kan melibatkan gerakan tubuh atau otot-otot besar yang melatih keseimbangan, terus kelincahan dan koordinasi pada anak kan, sehingga itu sangat mendukung perkembangan motorik kasar pada anak. Terus kalau pada ice breaking itu kan eh, lebih menggunakan benda atau alat-alat eh, kayak kalau kemarin kan ice breakingnya tuh bermain estafet karet, terus memasukkan bola itu kan menggunakan koordinasi tangan dan dan mata ya, terus dikontrol jari sehingga itu tuh berkontribusi pada perkembangan motorik halus. Nah, di sini ada menurut Farida dan kawan-kawan pada tahun 2025 itu menunjukkan bahwa senam irama itu efektif dalam meningkatkan kemampuan motorik kasar anak usia dini. Jadi pada rancangan kegiatan olahraga khususnya senam pagi itu guru telah menyusun aktivitas yang dapat menstimulasi perkembangan motorik kasar anak. Hal ini tuh sejalan dengan temuan hasil penelitian Farida yang mengemukakan bahwa senam irama itu seperti yang telah dilakukan kemarin itu efektif dalam meningkatkan kemampuan motorik kasar anak usia dini. Terus penelitian ini tuh juga menjelaskan bahwa kombinasi antara gerak dan irama itu membuat anak itu lebih senang dan antusias dalam melakukan kegiatan. Terus pada rancangan di kegiatan inti itu guru merancang aktivitas yang berorientasi pada art dan craft seperti membuat kolase bunga menggunakan cotton bud dan daun. Terus kegiatan ini tuh nggak hanya melatih kreativitas dan kemampuan anak dalam berekspresi, tetapi juga mengembangkan motorik halus melalui kegiatan menempel itu. Boleh slide selanjutnya.
Oke, selanjutnya ini ada ini merupakan hasil temuan kami saat observasi kemarin. Jadi kegiatan pada hari itu adalah senam pagi, ice breaking, dan seni kerajinan tangan. Struktur kegiatannya itu saat pembiasaan adalah ternyata pada setiap hari Rabu itu anak-anak tuh diwajibkan untuk mengikuti aktivitas fisik di lapangan sekolah. Misalnya kalau kemarin itu senam, terus pada pembukaan itu guru mulai pembelajaran dengan mengajak anak itu untuk berdiskusi mengenai tema hari itu. Eh, Tema hari itu atau materi pada hari itu adalah tentang bunga. Terus eh, pada kegiatan inti itu di mana guru itu menyediakan lembar kerja yang berisi bergambar pot bunga itu untuk anak itu kolase untuk menempel kolase bunga dengan cotton bud dan daun. Terus pada kegiatan istirahat itu anak-anak memakan bekalnya dan bermain bersama. Dan pada kegiatan penutup itu guru itu mengajak anak itu untuk mengingat kembali kegiatan apa aja sih yang udah dilakukan pada hari itu, terus recall kembali mengenai materi yang telah dipelajari di kelas. Nah, berdasarkan hasil observasi kami kemarin itu dapat disimpulkan bahwa adanya keselarasan antara rancangan kegiatan yang telah disusun oleh guru itu dengan implementasi nyata dalam proses pembelajaran di kelas. Boleh tolong slide selanjutnya? Oke, selanjutnya di sini ada peran guru. Oke, jadi dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang telah dirancang itu, guru itu memiliki kontribusi yang sangat penting dalam memastikan bahwa setiap aktivitas itu berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan perkembangan anak. Di RA Atakwa sendiri itu kan ada 3 guru ya, yang masing-masing guru itu memiliki peran yang berbeda dalam setiap kegiatan, di mana sehingga pelaksanaan pembelajaran itu dapat berlangsung lebih terstruktur dan optimal bagi perkembangan anak. Jadi misalnya pada kegiatan pembiasaan ini tuh guru tuh memiliki peran sebagai model dan pengamat. Jadi berperan sebagai model itu adalah guru tuh menampilkan contoh gerakan senam dari pemanasan, inti hingga pendinginan. Terus kalau berperan sebagai pengamat itu tadi kan kalau 2 gurunya itu kan menjadi model yang menampilkan gerakan senam. Terus satu satu guru lainnya itu berperan sebagai pengamat. Jadi satunya lagi mendokumentasikan eh, selama kegiatan berlangsung. Mungkin kegiatan ini bisa dijadikan asesmen yang dapat digunakan dalam menilai perkembangan anak. Terus pada kegiatan ice breaking itu guru berperan sebagai
demonstrator. Jadi guru memperagakan bagaimana cara melakukan permainannya, terus guru tuh menunjukkan langkah-langkah secara bertahap dengan jelas, terus memastikan bahwa anak itu juga memahami aturan serta teknik-teknik dalam permainan tersebut. Selanjutnya pada kegiatan pembuka di mana guru itu berperan sebagai fasilitator dan pendidik atau sumber belajar. Jadi eh, maksud dari peran fasilitator ini tuh guru memandu jalannya pembelajaran eh, agar agar siswa ini tuh siap menerima materi. Terus berperan sebagai sumber belajar atau pendidik itu di mana guru itu memberikan informasi awal terus mengarahkan perhatian siswa pada topik yang akan dipelajari. Eh, di mana melalui peran ini tuh guru membantu siswa itu membangun pemahaman awal sebelum memasuki kegiatan inti pembelajaran. Nah, selanjutnya pada kegiatan inti itu anak itu kan membuat kreasi kolase gambar bunga ya menggunakan cotton bud dan daun. Nah, dalam kegiatan ini tuh guru berperan sebagai fasilitator dan demonstrator. Di mana sebagai fasilitator itu guru menyiapkan seluruh kebutuhan pembelajaran dari kayak menyiapkan cotton bud, daun hingga lainnya. Terus guru juga memberikan arahan nih secara bertahap uh, bagaimana proses pembelajarannya. Terus guru juga mendampingi anak itu selama proses pembuatan kreasi. Guru juga membantu anak yang mengalami kesulitan. Uh, setelah melakukan kegiatan kreasi tadi tuh setelah itu tuh anak tuh melakukan kegiatan bermain bola konsentrasi. Jadi guru tuh kayak mengarahkan misalnya kayak mengambil bola. Jadi anaknya mengambil sesuai instruksi dari gurunya. Nah, pada kegiatan ini tuh guru berperan sebagai fasilitator atau pembimbing dan motivator. Jadi guru mengarahkan proses permainannya. Terus bagaimana sih aturan permainan tersebut? Terus guru juga memberikan dorongan dan semangat agar anak-anak itu tetap fokus selama proses bermain. Terus pada kegiatan penutup itu guru berperan sebagai fasilitator dan motivator. Maksud dari fasilitator ini tuh guru uh, membuka diskusi membuka diskusi atau diskusi untuk menggali kembali pemahaman anak tentang pembelajaran yang telah dilakukan pada hari itu. Terus uh, anak juga jadi tahu kan merecall kembali tadi tuh udah belajar apa aja ya. Terus guru juga memberikan penguatan tentang materi yang tadi. Terus sebagai motivator, jadi guru memberikan hadiah atau bentuk apresiasi itu um, untuk mendorong anak itu agar lebih semangat dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya. Kalau kemarin itu di kelas itu gurunya memberi kayak stiker bintang pada setiap anaknya itu. Selanjutnya, adalah kegiatan pembiasaan berupa praktik pembelajaran jasmani. Boleh tolong slide selanjutnya. Oke, jadi ini berdasarkan yang telah kami observasi, di mana praktik pembelajaran jasmani ini dilakukan pada hari Rabu, dan kegiatan itu dilakukan secara bersama-sama antara kelompok A dengan kelompok B, dan dimulai dari pukul 8 hingga pukul 9. Kegiatan ini pun terdiri dari senam irama,
terus juga ice breaking seperti bermain estafet karet dengan sedotan, dan bermain bola mendorong dengan sumpit. Kemudian yang kegiatan yang pertama itu berupa senam irama yang dibimbing oleh dua orang guru, di mana guru tersebut sebagai instruksi senam dan guru lain bertugas mendokumentasi kegiatan proses senam irama ini. Dan juga terdapat speaker yang digunakan dalam kegiatan senam ini. Dan sebelum dimulai senam iramanya, mereka tuh membuat barisan terlebih dahulu dan barisannya pun eh, dijadikan acak. Jadi antara kelompok A dengan kelompok B itu eh, berbaris secara bersama-sama gitu, tidak dibagi-bagikan antara kelompok A dan kelompok B. Kemudian untuk lokasi senamnya ini pun di lapangan dekat sekolahnya, dan yang harus diperhatikan pun itu karena dekat dengan jalan, jadi posisi mereka senam iramanya itu guru berada di dekat jalannya itu, jadi biar tidak membuat anak-anak itu berlalu lalang lewat jalan tersebut. Kemudian setelah senam irama, mereka melakukan ice breaking berupa kegiatan bermain estafet karet dengan sedotan, di mana guru memberikan masing-masing satu buah sedotan kepada setiap anak, lalu anak tersebut memindahkan karet secara bergiliran dengan peraturan bahwa karet tersebut tidak boleh dipegang. Jadi mereka memindahkan karet itu menggunakan sedotan kepada teman sebelahnya. Dan konsep bermainnya itu berupa bentuk U, jadi mereka membuat setengah lingkaran dan karet tersebut dioper dari ujung ke ujung. Kemudian setelah bermain estafet karet dengan sedotan, mereka bermain memasukkan bola melakukan melalui toples hingga berakhir ke dalam keranjang menggunakan sumpit. Jadi mereka diberi kesempatan masing-masing per anak itu eh, memasukkan bola melalui toples yang ada di tengah, yang ada di atas meja, kemudian hingga berakhir ke dalam keranjang. Dan jika anak itu belum berhasil, guru akan memberi kesempatan lagi agar bola tersebut masuk sampai ke keranjang. Dan seluruh kegiatan ini tuh dilakukan dengan pemberian contoh dan bimbingan oleh guru terlebih dahulu. Jadi sebelum anak-anak melakukan permainan ini, mereka diberikan contoh terlebih dahulu dari guru, baru mereka yang melakukannya. Boleh tolong di next? Nah, pada senam irama yang dilakukan ini, gerakan senam itu eh, terdiri dari gerakan pemanasan, gerakan inti, dan juga gerakan pendinginan. Di mana kegiatan ini mendorong anak untuk aktif bergerak, kemudian juga mengajarkan konsep ritme, keteraturan, dan koordinasi gerak tubuh. Selain itu juga terlihat bahwa anak pada kelompok B yang melakukan gerak senam ini terlihat selaras antara musik dan juga contoh gerakan guru yang berada di depan. Jadi mereka dapat mengikuti alunan musik dan juga gerakan guru yang ada di depan. Meskipun gerakan yang diikutin pun tidak selamanya tidak selalu sama gitu. Tidak selalu sama itu artinya posisi arahnya tuh kadang masih suka ada yang bergerak dengan bebas gitu. Kemudian gerakan senam ini dapat melatih gerak lokomotor dan lokomotor pada anak. Kenapa gerak lokomotor dan lokomotor saja pada gerakan senam ini? Karena pada senam yang dilakukan mereka tidak menggunakan benda-benda eh, yang mendukung dalam gerak manipulatif. Kemudian pada rentang usia di kelompok B, otot
otot semakin terkoordinasi sehingga anak dapat mengikuti gerakan senam dengan baik, meskipun terkadang ada beberapa anak yang dia bisa mengikuti, tapi eh, kadang posisi kanan dan kirinya tuh berbeda gitu. Kemudian gerakan senam ini, gerakan senam yang dilakukan mereka itu terdiri tadi melibatkan gerak tubuh seperti memutar pergelangan tangan, merentangkan tangan, bertepuk tangan, berjalan di tempat, melompat, menggeser badan ke kanan dan kiri, hingga berputar. Dan secara keseluruhan, rangkaian gerak pada senam irama ini efektif dalam mengembangkan keterampilan motorik, koordinasi, dan kebugaran tubuh. Berikut ini cuplikan video terkait senam yang dilakukan. Nah, di situ dapat dilihat bahwa mereka dapat mengikuti gerakan yang ada di depan guru. Dan senam yang dilakukan pun itu terdiri dari 3 kali senam. Jadi ada 3 lagu yang dilakukan, dan itu dilakukannya dengan lagu yang berbeda-beda. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah ice breaking berupa bermain estafet karet menggunakan sedotan, di mana di sini pun kegiatan bermainnya masih secara bersama-sama antara kelompok A dan kelompok B, namun eh, dan masih dengan posisi huruf U atau setengah lingkaran. Kemudian anak tuh bergantian memindahkan karet dengan sedotan yang dipegang dan mengoper ke teman di sebelahnya. Kegiatan ini tuh bisa melatih koordinasi mata dan tangan serta kerjasama. Jadi mereka tuh bermainnya tuh bener-bener merhatiin karetnya gimana caranya biar nggak jatuh ke tanah dan juga nggak dipegang sama mereka. Jadi mereka pun bergerak tuh sampai ada yang kayak eh, menggeser badannya gitu agar si karetnya itu tidak jatuh. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa sikap anak itu bisa berkonsentrasi dan juga fokus dalam memindahkan karet ke sedotan lain agar tidak terjatuh. Berikut ini ada cuplikan videonya. Bisa terlihat. Bisa dilihat ini antara kelompok A dengan kelompok B. Tidak boleh dipegang. Dan guru pun memberikan arahan untuk tidak memegang karet tersebut. Kalau dilihat dari kelompoknya saja, mereka sudah paham bahwa karet itu tidak boleh dipegang dengan tangannya.
Nah, di situ terlihat bahwa si anak itu menggeser badannya agar si karet itu bisa berhasil ke posisi dia dan memberikannya ke temannya yang lain. Oke, jadi secara keseluruhan, kegiatan ini dapat melatih koordinasi antara mata, tangan, dan juga kerjasama anak dalam memindahkan si karet tersebut dengan sedotan. Selanjutnya ada kegiatan ice breaking, mendorong bola dengan sumpit yang melewati toples hingga masuk ke keranjang. Jadi ini tuh anak tuh mendorong bolanya tuh di apa ya, digeser dengan sumpit, dengan satu sumpit yang diberikan. Tapi sebelum itu dia harus melewati toples yang ada di atas meja hingga berakhir ke keranjang. Apabila tidak masuk, guru akan memberi kesempatan ulang kepada anak agar bola tersebut bisa masuk ke keranjang. Nah, permainan ini tuh melatih kognitif dan motorik halus anak, di mana anak diberi kesempatan untuk menyesuaikan bolanya terlebih dahulu agar bisa melewati toples dan masuk ke keranjang. Di sini juga melatih kecepatan dan ketepatan anak agar dapat mendorong bolanya bisa masuk melewati toples dan masuk ke keranjang menggunakan sumpit sebagai alat bantu dorongnya. Berikut cuplikan videonya. Nah, untuk di anak kelompok B yang kami lihat, rata-rata dari mereka itu masih ada beberapa yang bisa langsung memasukkan bolanya hingga ke keranjang, tapi juga ada beberapa yang masih harus mengulang. Dan hal itu pun eh, setelah mereka melakukannya, mereka selalu diberi apresiasi sama guru dan juga teman-teman yang menontonnya. Jadi mereka diberi ruang, diberi kesempatan ulang agar bisa mencoba permainan permainan ini, mendorong bola dengan supit yang melewati toples hingga masuk ke keranjang. Dan secara keseluruhan, kegiatan pembiasaan jasmani yang terdiri dari senam irama dan ice breaking ini tuh sangat melatih motorik kasar dan halus anak dan juga memberikan kesempatan anak untuk bermain dan mengeksplorasi permainan baru yang mereka lakukan. Boleh tolong di next? Ya, ini ada praktik kegiatan art and craft. Boleh tolong di next slide. Sekarang kedengeran nggak? Masih kecil ya? Sudah terdengar, Alifah? Oke, selanjutnya eh,
kita akan membahas tentang praktik kegiatan art and craft di RA Attaqwa. Boleh tolong di next slide. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai kegiatan jasmani di yang dilakukan di luar ruangan. Nah, sekarang kita akan membahas kegiatan yang di dalam ruangan yang melibatkan motorik halus anak. Kolase bunga. Jadi lembar kerjanya itu berbentuk pot yang nanti disusun menggunakan cotton bud, daun, terus pakai kayak kertas origami warna-warni gitu, sama lem. Tapi sebelumnya itu guru memberikan contoh dan juga membimbing. Tapi selanjutnya untuk posisi-posisi ataupun kreativitas anak itu dibebasin aja gitu ke kreativitas masing-masing individu. Boleh tolong di next slide. Ini ada contoh eh, kegiatan art and craft-nya ini. Oke, eh, di sini ada analisis mengenai tadi kegiatan kolase. Jadi guru tadi kan memberikan contoh terlebih dahulu untuk kegiatan si kolase bunganya ini, di mana guru itu dianggap sudah apa ya sudah paham gitu mengenai konsep seni yang sebenarnya di mana mengutamakan proses daripada hasil. Karena guru itu tadi memberikan contoh dulu, baru untuk kesesuaian dari si kolase bunganya itu dibebaskan ke kreativitas anak-anak gitu. Terus dari kegiatan ini juga eh, konstruk apa pengetahuan konstruktivismenya anak itu dibangun, di mana ini itu sesuai dengan teorinya Piaget. Jadi anak ini dibangun pengetahuannya itu melalui interaksi langsung dengan media ataupun bahan, tetapi tetap mendapatkan bimbingan dari para guru. Nah, menurut Kauklin tahun 2000, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru. Di antaranya itu, guru tidak disarankan untuk memberi contoh yang sama persis untuk anak tiru, tetapi memberikan kebebasan anak untuk berkreasi dengan ide mereka sendiri. Nah, kegiatan kolase ini juga merupakan kegiatan seni rupa dua dimensi, di mana anak itu diperkenalkan berbagai unsur visual kayak tadi warna dari kertas origami, terus juga bentuk bentuk dari si bunganya sendiri sama tekstur dari daun dan juga cotton bud ini, di mana dari eh, perkenalan unsur visual ini sensori mereka itu bisa terstimulasi dengan maksimal karena mereka itu bisa menyentuh langsung tekstur dari media-media ataupun bahan yang digunakan. Boleh tolong di next slide. Selanjutnya ada capaian perkembangan fisik motorik. Dari perkembangan fisik ini, yang pertama ada dari kegiatan senam irama,
di mana anak-anak pada kelompok B itu dapat mengikuti gerakan senam dengan meniru guru yang berada di depan barisan, mulai dari pemanasan, kegiatan inti, hingga kegiatan pendinginan. Jadi dalam kategori motorik kasar ini sendiri, anak-anak itu menunjukkan kemampuannya dalam melakukan berbagai gerakan, mulai dari gerakan non lokomotor, yaitu tahap gerak senam. Kemudian juga capaian ini diperkuat dengan adanya anak mengikuti senam sesuai dengan gerakan gurunya, dan dari video sebelumnya juga menunjukkan bahwa senamnya itu sangat teratur dari semua barisan. Selanjutnya ada dari kegiatan kedua, yaitu permainan estafet karet dengan sedotan. Anak-anak pada kelompok B itu dapat memindahkan karet dengan mengoper sedotan, lalu menarik secara perlahan sedotan tersebut. Serta beberapa anak, walaupun ada yang terlihat menggunakan tangan, tapi sebagian besar dapat memindahkan tanpa memegang. Ini menunjukkan adanya kontrol otot tangan dan juga lengan, serta ketelitian gerak dan juga keseimbangan antara anak satunya dengan anak lainnya saat memindahkan karet tersebut. Selanjutnya, boleh di next. Selanjutnya ada pada kegiatan bermain bola di lapangan saat jam istirahat. Salah satu anak itu terlihat dapat melompat sambil melempar bola, yang dimana hal itu menunjukkan koordinasi gerak tubuh yang kompleks, yaitu dimana melompat dan melempar secara bersamaan, dan juga menunjukkan anak itu dapat mengontrol kekuatan otot kaki dan lengannya di saat bersamaan. Dan juga anak itu dapat menyesuaikan kekuatan seberapa kuat ia ingin melempar bola tersebut kepada temannya yang lain, dan juga anak-anak itu menyesuaikan kecepatan berlari mereka dengan teman-temannya. Selanjutnya ada permainan mendorong bola dengan sumpit. Seperti yang kita lihat di video sebelumnya, anak-anak itu terlihat menyesuaikan kondisi bolanya terlebih dahulu dengan koordinasi mata dan tangannya juga yang sesuai sebelum mendorong. Lalu anak-anak itu menunjukkan perencanaan motorik dan kemampuan adaptasinya. Beberapa anak juga terlihat mendorong bola secara cepat, dan beberapa lainnya itu mendorong secara perlahan namun pasti, sehingga anak-anak itu semuanya bisa memasukkan bolanya ke dalam keranjang. Ini menunjukkan anak-anak di kelompok B itu memiliki kontrol kekuatan dan akurasi saat menggunakan alat sumpit dengan jari-jarinya. Boleh selanjutnya? Selanjutnya adalah dari art dan craft, yaitu membuat kolase bunga. Jadi anak-anak di kelompok B ini sudah dapat mengontrol gerakan tangannya dengan baik saat kegiatan art dan craft, khususnya pada saat memberikan lem. Anak-anak menggunakan lemnya itu tanpa terkena ke benda-benda lain, seperti ke meja ataupun kepada baju. Selama kegiatan tidak ada yang sampai terkena meja ataupun baju. Jadi anak-anak itu dapat mengontrol gerakannya agar lemnya ini tidak mengenai keluar dari kertas. Terus juga anak-anak dapat menempel dengan precisely sesuai dengan instruksi guru yang diberikan. Hal ini tuh menunjukkan bahwa anak-anak itu menguasai kontrol gerakan tangannya dan juga ketepatan koordinasi mata saat melihat hasil karya gurunya dan menyesuaikannya kepada hasil karyanya sendiri.
Jadi, dapat disimpulkan secara keseluruhan anak kelompok B itu menunjukkan perkembangan fisik motorik yang terkoordinasi dan terkontrol. Terlihat dari transisi mereka antara aktivitas motorik fisik di luar ruangan, mulai sampai ke pendinginan, mulai dari senam sampai ke pendinginan, kemudian juga aktivitas motorik halus di ruangan kelas yang membuat kolase bunga tersebut. Jadi capaian ini tuh menunjukkan bahwa anak-anak di kelompok B itu dapat perkembangannya itu berjalan dengan baik dan juga memiliki tingkat kontrol tubuh yang memadai untuk melakukan aktivitas di sekolah. Boleh selanjutnya? Jadi kesimpulan dari hasil observasi yang kami lakukan di RA At-Taqwa menunjukkan bahwa praktik perkembangan motorik kasar dan halus pada anak usia dini dilakukan melalui kegiatan jasmani sampai seni kerajinan tangan atau art and craft yang terencana secara sistematis sesuai dengan RPPH yang telah ditunjukkan. Lalu juga kegiatan jasmani dan senam ini mulai dari permainan dan senam dan juga seni kerajinan tangan, yaitu membuat kolase di RA At-Taqwa ini efektif mengembangkan motorik kasar dan halus anak. Guru juga berperan aktif di kegiatan belajar ini sebagai fasilitator dan motivator juga demonstrator. Kalau bisa dilihat dari yang telah dideskripsikan oleh teman-teman, ada guru yang memberikan apresiasi melalui kata-kata dan juga yang memberikan stiker bintang. Ada juga yang melakukan demonstrasi di depan kelas saat senam dan juga saat melakukan art dan craft itu ada yang menunjukkan cara bagaimana menempel di depan kelas, dan juga ada guru yang berperan sebagai fasilitator dalam membantu anak membuat art dan craftnya. Kalau ada yang kesulitan, memfasilitasi alat-alat yang dibutuhkan di pembelajaran di kelas pada saat itu juga. Peran guru ini tuh terbukti mendukung kreativitas dan kepercayaan diri anak, sehingga anak-anak di RA At-Taqwa ini dapat melakukan aktivitasnya dengan berjalan dengan baik. Selanjutnya juga pendekatan terencana ini tuh berhasil meningkatkan koordinasi, keseimbangan tubuh, dan keterampilan motorik anak usia dini. Jadi secara keseluruhan, penerapan kegiatan yang menyenangkan berbasis kegiatan jasmani dan seni kerajinan di RA At-Taqwa ini secara optimal meningkatkan kemampuan motorik kasar dan halus anak usia dini, dan juga peran aktif guru itu menjadi salah satu kunci keberhasilan pembelajaran saat itu. Dengan demikian, kegiatan ini tuh memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan fisik anak dan juga kreativitas serta kepercayaan diri anak, dan mendukung tercapainya perkembangan fisik motorik optimal sesuai dengan tahapan usia anak di RA At-Taqwa. Boleh selanjutnya? Berikut adalah referensi yang digunakan dalam laporan hasil observasi ini. Boleh selanjutnya? Baik, terima kasih telah menonton dan mendengarkan hasil presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.